Lah saya ini sudah dihukum sebagai penista agama. Jadi saya ini sudah berhasil sebagai penista agama di Indonesia ini. Ahok juga berhasil menjadi penista agama. Tapi nggak disebut agama apa yang dinistakan oleh Ahok. Agama apa yang dinistakan oleh Saifuddin Ibrahim juga tidak jelas. Tapi ngomong-ngomong, bolehkah toa masjid itu dikritik gara-gara toa masjid Ibu Meliana di Medan, rumahnya sampai dibakar, dia masuk penjara. Di dalam Al-Quran sendiri, tidak boleh mengeraskan suara di dalam memanggil berdoa pada Tuhan. Surat Al-A'raf ayat 55, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Artinya orang yang mengeraskan suara pakai mikrofon di dalam doa, di dalam azan, itu melampaui batas. Jadi mempertanyakan apakah toa masjid ini termasuk yang disinggung, dikritik oleh Al-Quran sendiri. Karena toa masjid ini baru saja muncul. Di mana ayatnya di Quran habis sholat 5 waktu? Oh, nggak ada ayat di dalam Al-Quran sholat 5 waktu. Hadis Nabi bilang begini, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang keluar dari agamanya, bunuh. Saifuddin Ibrahim sekarang, saudara, boleh bunuh saya. Ustaz Abdul Somad yang harus ditangkap. Mulutnya dia, ya? Mulutnya dia yang suka mencaci maki, menghina kepercayaan orang lain, betul? Kami minta Kementerian Agama bertindak tegas terhadap para pemuka agama yang suka menghina agama lain, yang suka mencaci agama lain. Kalau memang nyawa kami taruhannya, kami siap bersama Bapak. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan, tidak masuk di dalam tersangka. Panglima Laskar itu memegang MKC dari belakang, kemudian dipukul oleh yang lainnya. Ceramah MKC itu berkaitan dengan ceramahnya Abdul Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Aneh ini, polisi tidak menangkap Abdul Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini, sehingga MKC ditangkap. Siapa yang bisa menemukan, membuktikan bahwa di salib itu ada jin kafir? Bagaimana caranya? Bagaimana agar sidang MKC ini jangan sampai menjadi sidang tertutup? Harus terbuka dan orang boleh, media massa internasional harus membuka. Sangat sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Mungkin dengan disampaikan nomor pengaduan itu, akhirnya bisa tahu bahwa memang sudah ada pengaduan gitu loh. Segera copot dan proses pidana. Harus mampu menegur anggotanya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam masuk ke gereja haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi ustadz-ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Bahaya kalau pemimpin-pemimpin di negeri kita berpatokan pada pandangan-pandangan seperti Somad itu, maka Indonesia tidak akan maju, saudara-saudara. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi
beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Engkau itu jangan heran sama hartanya mereka. Jangan takjub dengan anak-anak mereka yang mungkin kelihatannya sukses, berhasil. Kenapa? Allah itu hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Gus Dur saja pun tidak bisa melihat. Ketika dengar musik, tangan mulai bergerak. Iya, Pak. Wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Membenarkan ajaran Kristen. Naik kiri kanan. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Oh, ini orang kafir. Mana tembak? Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Rahman bin Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Karena ajaran saya. Apakah bersalah Abdul Somad sekarang juga? Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya. Ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar cium itu batu hitam.
putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya, Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin-jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Kita akan masuk surga bersamanya, dan kita ini menjadi bidadari surga. Kalau menurut pandangan saya, poligami itu dibolehkan. Dianjurkanlah untuk berpoligami. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Bib, Abe, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada.
Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba kita baru tahu kan, baru dengar kan? Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya tergelitik untuk membicarakan masalah tua masjid.
karena dari tua masjid saja ini ada korban penistaan agama. Gara-gara tua masjid, Ibu Meliana di Medan, rumahnya sampai dibakar, dia masuk penjara. Itu korban karena tua masjid. Nah, berita-berita terakhir ini ada lagi media luar negeri yang mempermasalahkan tua masjid. Ya tentu saja saudara-saudara muslim nggak mau terima kalau tua masjidnya diganggu ataupun disentil. Tapi ngomong-ngomong, bolehkah tua masjid itu dikritik? Permasalahan tua masjid sebenarnya sepertinya sudah sejak saya masih kecil. Lalu kita bertanya, apakah kalau pakai toa lalu jemaahnya bertambah banyak? Tidak juga. Malah jemaatnya hanya itu-itu saja. Di dalam Al-Quran sendiri, tidak boleh mengeraskan suara di dalam memanggil berdoa pada Tuhan. Surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau melihat ayat ini, apakah memakai toa masjid itu dianggap seperti ayat ini Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas? Artinya orang yang mengeraskan suara pakai mikrofon di dalam doa, di dalam azan itu melampaui batas. Kalau ditanya seperti itu. Tetapi ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, ya enggak perlu pakai mikrofon. Ya bisa saja kita manggil orang langganan masjid kita yang datang itu pakai WA, pakai telepon, catat nomor teleponnya, sehingga pada waktu zuhur, waktu asar, 5 kali sehari itu masuk ke telepon masing-masing untuk datang ke masjid, untuk beribadah bersama. Kan mestinya begitu. Anda tidak boleh melarang saya berbicara dan membacakan Al-Quran, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Boleh dong saya ngomongin apa saja, karena Al-Quran juga menyinggung orang Yahudi, orang Kristen, menyinggung orang agama lain. Jadi nggak masalah. Jadi mempertanyakan apakah toa masjid ini termasuk yang disinggung, dikritik oleh Al-Quran sendiri. Karena toa masjid ini baru saja muncul. Di satu masjid itu toanya banyak. Kalau menaranya banyak, menaranya 4, tiap satu menara itu dipasang 4 toa supaya suaranya lantang dan keras. Jadi pertanyaannya, kenapa harus pakai toa masjid untuk memanggil orang sholat? Bukankah itu mengganggu orang sekampung? Dan suara azan itu menjadi polusi kampung itu. Bahkan mengganggu ketika ada acara, orang belajar, seminar, atau sedang kegiatan penting lainnya. Dari Amelia Anata, ingat Meliana yang dibakar rumahnya, toa kecilin, lagi sakit gigi, langsung disikat, ya deh, keledai, hahaha. Saya nggak ngeri yang gini-gini, maju terus dalam Tuhan Abi beserta tim dan pelayanan dalam Yesus Kristus kita bersaudara, ya boleh. Di mana ayatnya di Quran Abi sholat 5 waktu? Oh, nggak ada ayat di dalam Al-Quran sholat 5 waktu. Yang ada perintah sholat.
Tapi menyebutkan 5 waktu nggak ada ayatnya. Manapun kita berada di tengah minoritas, nah setiap kita berada di tengah mayoritas dan kita menjadi minoritas, setiap berita yang berkaitan dengan kita ini itu jarang mendapat perhatian. Lebih-lebih kepada televisi nasional itu tidak berani untuk mengkomentari ataupun meliput khusus masalah KC ini. Bahkan kalau tadi itu ada demo tentang KC, orang sudah menduga ini pasti yang menggerakkan ini Saifuddin Ibrahim katanya. Karena apa yang dikatakan oleh para pendemo itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Tangkap Abdul Somad. Karutan Bareskrim ini sudah tersangka sekarang, dan saya perlu katakan bahwa yang melapor ini adalah Muhammad KC sendiri. Dia sudah membuat laporan karena dianiaya, dan sampai dia itu 4 hari nggak bisa jalan. Betapa menderitanya Muhammad KC ini ketika tanggal 26 Agustus dia disiksa oleh seorang jenderal, dan yang memegangnya itu adalah panglima sebuah organisasi terlarang di Indonesia, ya semacam PKI lah itu, organisasi itu. Nah, panglima inilah yang memegang tubuh KC, kemudian yang lainnya itu menyiksanya. Tetapi anehnya, justru yang memegang tubuh KC untuk disiksa ini tidak jadi tersangka. Saya nggak tahu ini penyidik kasus penganiayaan KC ini bisa lolos seperti itu. Saya juga nggak paham. Jangan-jangan nanti kasusnya hilang lagi di sana. Kita duganya begitu. Mestinya juga Majelis Ulama Indonesia ini menertibkan umat Islam agar mereka juga jangan sampai penyiksaan semacam ini menjadi pekerjaan kebiasaan di tahanan, kebiasaan di penjara. Saya belum ada dengar pernyataan PGI untuk membelakah, kasihankah, berdoakah PGI untuk MKC. Saya tetap konsisten untuk membela penginjilan, membela Muhammad KC yang dianiaya karena Yesus Kristus. Ya, itu hak mereka, PGI. PGI itu semacam majelis ulamanya di Islam. MUI nggak bunyi, PGI nggak bunyi. Ngomong dong, Pak Majelis Ulama Indonesia, jangan diam saja. Ada jenderalmu yang berjuang memukul KC karena katanya jihad. Bagaimana agar pasal penistaan agama ini sebenarnya tidak menyalahkan KC, juga tidak menyalahkan Abdul Somad. Saya tidak pernah menyalahkan Abdul Somad. Silakan ngomong apa, ceramah apa. Yang saya tahu, mereka kalau menistakan agama minoritas itu sama dengan ceramah. Tetapi kalau kita ini ceramah kepada jemaat kita, itu dianggap penista. Gitu. Memang kebalik, sudah terbalik ini. Makanya benar kalau anak bangsa mengatakan bahwa yang salah ini adalah undang-undang pasal penistaannya. Itu. Kenapa harus berlaku? Dan yang ditangkap hanya minoritas, yang mayoritas bebas. Cukup dengan materi Rp10.000 selesai. Cukup dengan klarifikasi. Sudah, nggak perlu ditahan lagi. Dan polisi pun takut untuk melakukan itu. Saya kira polisi takut. Dan
penangkapan KC ini pasti orang penting di belakang itu. Pasti, ya orang paling tinggi, bahkan di atas para menteri ini, orang yang meminta, menyuruh menangkap MKC ini. Karena cepat sekali penangkapannya. Nggak cukup waktu untuk mengolah penangkapan itu. Dan hanya tidak sampai seminggu, langsung polisi Mabes langsung ke Bali dan koordinasi dengan orang di Bali dan menyiapkan itu. Yang menangkap itu 25 orang polisi yang nangkap Muhammad KC yang pincang. Padahal Muhammad KC itu orangnya taat hukum, nggak perlu ditangkap, cukup dipanggil saja. Lah saya ini sudah dihukum sebagai penista agama. Jadi saya ini sudah berhasil sebagai penista agama di Indonesia ini. Ahok juga berhasil menjadi penista agama. Tapi nggak disebut agama apa yang dinistakan oleh Ahok. Agama apa yang dinistakan oleh Saifuddin Ibrahim juga tidak jelas. Gitu. Ini nih harus jelas dong di hakim sana ini. Menistakan agama apa? Harus jelas dulu. Ayat-ayat Al-Quran itu banyak menghina kekristenan, menghina Yahudi, menghina non-Islam. Saya setuju itu. Nggak usah bicara agama orang lain. Termasuk Abdul Somad, Irene Handono, Felix Yau. Nggak usah singgung-singgung Kristen. Kita ajarin orang Islam, majelis ulama ajarin orang-orang Islam yang nggak bisa baca sholat. Orang Kristen ajarin orang-orang Kristen yang nggak mau ke gereja. Oke, saya setuju itu. Tapi hapus dulu ayat Al-Quran yang menghina kekristenan. Gitu. Bagaimana? Ada 300 ayat-ayat Al-Quran, sudah buktikan semuanya, saya sudah catat semuanya. Itu ayat-ayatnya menghina Yahudi dan Kristen dan non-Muslim, bahkan boleh membunuhnya, boleh bakar gerejanya. Hadis Nabi bilang begini, "Man badala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang keluar dari agamanya, bunuh. Saifuddin Ibrahim sekarang, saudara, boleh bunuh saya. Dan itulah yang terjadi, penghinaan atas bangsa kita ini, atas kehidupan di Indonesia ini. Maka kolom agama ini harus dihapuskan dari KTP kita. Itu baru gagah Indonesia di depan, masa depan itu. Karena sudah nggak ribut lagi masalah agama gitu. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100.
Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.